cara kalian bagi waktunya nih antara syuting dan pendidikan? Boleh satu-satu dijawab. Dari saya aja kali ya. Iya. Karena saya paling rajin kan. Paling sering sekolah. Iya. Sekolah ya. Silakan Kesha. Ya seperti gue bilang sebelumnya, ya pasti kalau misalkan lagi ada callingan siang, ya gue masuk sekolah. Kalau lagi ada callingan pagi, gue nggak bisa. Paling gue izin atau nganter gue minta tugas ke teman buat dikerjain. Nah, kebetulan di sini callingan pagi semua. Tidak sekolah jawabannya. Setahun itu callingannya pagi semua. Jadi nggak bisa masuk, tapi tetap tugas. Tugas. Dia tetap menyempatkan waktu walaupun kerja. Kalau aku sih, aku minta maksudnya ke kerjasamanya dari sekolah aku. Aku jelasin kondisi aku sekarang. Aku syuting, aku bangun pagi, aku nggak bisa rajin masuk. Jadi ya paling nanti pas ujian diwajibkan masuk atau nanti tugas-tugas harus dikerjain, paling gitu sih. Nah sama sih, kebetulan juga sekolah gua dari SD kelas 2 sampai SMA kelas 2 sekarang itu satu sekolah yang sama. Jadi udah nggak kaget lah guru-gurunya sama kepala sekolahnya. Ya, Emang ada yang mau ditambahkan kan? Oh, kalau saya bukan santai, tapi saya berusaha mengimbangi itu kan. Karena aku jadi saya sih, sosok berwibawa bang. Gue tuh kalau misalnya kerja, gue kerja nih, udah kebaca lah waktunya. Pasti dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi pelajaran gue tuh kayak yang di handphone aja gitu. Kalau misalnya gue lagi nunggu kru lagi ngeset atau pindah blocking gitu, gue baca-baca aja gitu. Kayak apa yang gue ketinggalan gitu mata pelajarannya, dibaca aja sih. Kalau gue salah satu orang yang membaca gitu, karena membaca itu bagus guys gitu. Jadi bacalah sebanyak-banyaknya. Oke, kalau Sandrina? Kalau aku, sekolah aku kayaknya emang ngertiin aku banget ya. Jadi karena emang aku nggak ada waktu buat belajar, tapi aku tetap sekolah kok. Jadi setiap kali ada ujian atau ada apa, pasti aku menyempatkan waktu buat masuk. Jadi aku masuknya cuma pas ada ujiannya doang. Jadi aku tetap belajar. Bagaimana kalian belajar, bagaimana pendapatnya tentang pendidikan gitu ya. Karena kan jalan menjadi artis itu kan saya pikir cuma sementara gitu ya. Harus ada mimpi besar dari kalian, karena 100 tahun Indonesia usia kalian itu ada yang 35, ada yang sudah 38 gitu ya. Boleh ya beda antara satu dengan yang lain? Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Arul, pertanyaannya sangat keren. Menurut gue sendiri, apa harapannya untuk Indonesia dari anak-anak muda seperti kami berempat yang ada di depan layar ini? Kalau gue pribadi, gue salah satu orang yang nganggapnya gue kalau di bidang pendidikan gue agak kurang, jujur aja. Gue matematika gue kurang suka, terus apalagi fisika gue kurang suka. Jadi gue di pendidikan oke, gue ke IPS gitu. Tapi bagaimana satu anak muda ini dari jutaan, satu anak muda ini bisa berpengaruh sedikit, setidaknya 0,5% gitu kan. Nah jadi gue fokus ke apa di bidang ahli gue gitu. Gue sadar gue bidang ahli gue sekarang mungkin di dunia perfilman. Oke, gue nggak mau gue paham semua bidang, tapi gue nggak ahli dalam satu bidang. Gue lebih baik gue paham satu bidang dan gue ahli di sana. Tidak apa-apa tidak paham dan tidak ahli di bidang lainnya. Jadi gue paham dan ahli belum bisa dibilang ahli, tapi gue paham di dunia perfilman. Why not nanti gue bisa membawa perfilman Indonesia menjadi lebih baik lagi, karena
perfilm Indonesia baik sekali kan, dan peminatnya banyak banget, dan seni Indonesia tuh eksplornya banyak banget cabangnya. Jadi bagaimana satu anak muda ini bisa mengangkat derajat perfilm Indonesia gitu. Jadi mimpi gue bermimpi besar sekali karena gue ingin membawa film-film Indonesia tuh kemana aja bisa masuk gitu, kayak film Hollywood dan film manapun yang bisa diterima di semua kalangan. Gue ingin sekali Indonesia tuh menjadi seperti itu juga nantinya. Kalau dari gue sih kayak gitu. Oke, terima kasih Raybong. Sandrina boleh? Lainnya gimana? Coba dulu. Aku dulu. Ya udah. Di usia aku atau anak-anak muda sekarang, kita dikasih kegampangan, apalagi teknologi semakin lama semakin maju kan. Jadi aku sama Kere, aku nggak ahli di bidang pendidikan. Aku matematika aku nggak suka IPA. Tapi aku cari apa yang aku bisa, yang aku suka, dan aku mempelajari itu, and we can learn from everything. Kita bakal belajar sampai kita tua tuh pasti selalu ada yang bisa kita ambil, apalagi dari situasi kan. Jadi kayak apa ya? Ya jangan takut buat belajar terus dan ambil ilmunya. Mungkin aku gak bakal berpengaruh itu buat Indonesia, tapi aku bisa ambil sisi positifnya dan membagikan itu. Oke, terima kasih Saskia. Kalau dari gue sendiri sih, untuk berharap untuk generasi kedepannya, ya yang pasti Indonesia bisa maju di segala bidang lah, dari bidang pendidikan dan perfilman dan segala macamnya. Tapi kalau untuk mimpi yang Kaisar pada saat Indonesia 100 tahun. Ya. Mau jadi apa, Kaisar? Oh, aku nggak lebih ke karir sih. Aku pengennya bisa jadi hafiz Quran. Oke, amin. Kenapa? Ya satu, aku pengen bisa membanggakan orang tua aku. Terus juga aku bisa membagikan ilmu. Terus juga aku bisa menjadi contoh untuk adik-adik aku, untuk orang banyak. Mungkin sama kayak Saskia, mungkin nggak terlalu berpengaruh buat Indonesia, tapi seenggaknya aku bisa berpengaruh untuk orang-orang di sekitar aku. Oke, terima kasih Kisha. Terakhir ya dari Sandrina, boleh? Wow. Kayak aku nggak jauh beda sama Kisha sih. Maksudnya ya aku kan nggak begitu pintar dalam pelajaran seputarnya gitu ya. Tapi semoga dari karya yang aku lakukan sekarang itu bisa berpengaruh ke orang lain, atau apa yang aku ajarkan ke orang lain, atau jadi self motivation, atau aku pengen sih kayak orang-orang yang menyukai aku atau yang mengikuti aku, atau kayak misalnya fans-fans aku bisa banyak belajar dari aku ingin memberikan banyak hal-hal positif sih ke mereka, lebih kayak gitu sih.